Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gusmianingrum, NIM T20184107. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan bagian materi saya yang berjudul Teknik Penilaian Pembelajaran Tematik. Baik, langsung saja ya. Penilaian awal peserta didik itu dapat dilakukan sebagai acuan guru dalam proses belajar mengajar, sekaligus dapat dibandingkan dengan penilaian proses dan hasil atau output. Perbandingan penilaian awal itu disebut output. Bagian penilaian paling akhir itu disebut output. Penilaian proses yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses bertujuan untuk mengecek tingkat pencapaian kompetensi peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Teknik penilaian bisa dilakukan dengan memberi soal latihan, atau teknik penilaian tugas seperti diskusi kelompok, pekerjaan rumah atau PR, dan mengajarkan peserta didik itu mengerjakan lembar kerja. Lembar kerja biasanya seperti LKS gitu. Soal-soal dan sebagai teknik lainnya yang relevan. Dalam melakukan proses penilaian, guru perlu membuat instrumen seperti lembar observasi atau pengamatan. Di sini ada macam-macam teknik penilaian KD dan SK dalam semester genap. Autentik, baik untuk menilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, di sini ada penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yaitu di sini ada observasi, pemilihan diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Dari empat poin tersebut itu berada di dalam penilaian kompetensi sikap. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan yaitu penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Guru menilai kompetensi pengetahuan melalui 3 tahap, yaitu instrumen tes tulis, yang kedua instrumen tes lisan, kemudian yang terakhir instrumen penugasan. Kemudian yang terakhir, penilaian kompetensi keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu, yaitu melalui apa saja? Ada 3, tes praktik, kemudian yang kedua project, yang terakhir penilaian portofolio.
Dari pengertian observasi di poin penilaian kompetensi sikap, yaitu merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kemudian penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya. Kemudian penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Selanjutnya, poin-poin dari penilaian kompetensi pengetahuan. Instrumen tes tulis ini di sini berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan lain sebagainya. Kalau instrumen lisan itu berupa daftar pertanyaan. Kemudian yang 3, instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok di luar sekolah. Kemudian yang dari poin penilaian kompetensi keterampilan, yaitu ada tes praktik, yaitu penilaian yang menentukan respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Project yaitu tugas-tugas belajar, learning text atau learning text yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ya, penilaian portofolio, yaitu penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih jelasnya tentang observasi, pemilihan diri, dan lain sebagainya dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nikmah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.